Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi wa man tala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertatap muka walaupun secara online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Ummahat billahi rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjut di surah Al-Qadar. Kemarin kita sudah baca surah bahas di surah Al-Bayyinah. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk pada surah Al-Qadar, kita langsung membaca atau murojaah pada surah Al-Bayyinah, dan insya Allah nanti dibagi 3 ya, seperti yang disebutkan tadi. Ayat yang pembaca pertama ayat 1 sampai 4, begitu ya? 3 apa 4? Tadi sampai 3 Ustazah. Oh, sampai 3 ya? Oh ya. Jadi pembaca pertama sampai 3, kemudian ayat keempat, 5, 6, baca kedua, kemudian 7 dan ke-8, baca ketiga. Baik, barokallahu kita mulai. Sebenarnya 1-3 pendek-pendek ya Ustazah. 1 sampai 4 ya Ustazah. 5, 6, 7, 8 ya, kan panjang-panjang. Ya 1 boleh, sampai 4. boleh. Iya, boleh ya. Udah hafal kan Umi Eli 1 sampai 4 kan? Ya, kita Silakan. buka tali kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sekalian. Amin, amin ya Allah. Tafadhali. Man sataqra awalan. Siapa yang membaca pertama? Nomor 1, Ibu Eli. Ya, silakan Ibu Eli. Tafadhali. Jadi 1 sampai berapa Ustazah? 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min kalau udah ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Lam tidaklah, yakuni akan menjadi, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, min dari ahli kitab, wal musyrikina dan orang-orang yang musyrik, wal musyrikina munfakina meninggalkan meninggalkan agama mereka sehingga atau sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulum minallah, seorang rasul Allah, Rasul Allah, minallah yatlu, dia membacakan, yatlu suhufan, lembaran-lembaran
mutahharoh, yang suci, yaitu Al-Quran. Tohharoh. Kutubun fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya tertulis kutubun qayyimah, yang lurus. Apa artinya kutubun? Fiha kutubun qayyimah. Kutubun tertulis ya Ustazah? Ya, di dalamnya tertulis qayyimah. Tulis Di dalamnya kitab-kitab kata banyak di, kutubun. di dalamnya kitab-kitab. Kitab-kitabnya. Tertulis dalam kitab-kitab yang lurus. Benar enggak Ustazah? Iya, betul. Ahsan. Wa ma tafarraqal ladzina utul Wa kitab ma tafarraqa. tafarraqa illa wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wama dan tidak tafarraqu terpecah belah allazina orang-orang yang utu mereka diberi kitab illa kecuali min dari ba'di sesudah atau setelah lima ja'athumu datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Ya. Cukup Ustazah? Ya. Cukup Ustazah, jazakallahu khairan katsiran barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan barakallahu fiik. Ya, silakan. Ayat keempat, ayat kelima. Saya saja. Ya, silakan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Wama dan tidak umiru mereka diperintah illa kecuali liya'budu supaya mereka menyembah Allah mukhlisina dengan mengikhlaskan lahu hanya kepadanya ad-dina seluruh agama hunafa'a dengan lurus wa yuqimu dan mereka mendirikan as-sholata salat wa yu'tu dan mereka memberikan az-zakata zakat wa zalika dan itulah dinu agama al-qayyimah yang lurus. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Inna sungguh alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir min dari ahlil kitabi golongan ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik dan orang-orang musyrik
dalam nari neraka jahanam kholidina sebagai orang-orang yang kekal fiha di dalamnya. Ulaika mereka itu mereka syarru seburuk-buruk al-bariyah makhluk manusia. Buruk makhluk. Ya. Buruk makhluk. Ahsan, barakallahu fiik. Hai, Jazakumullahu khairan. saja. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya, tafadholi. Ayat ke-7 ya, silakan. Umi Misna lagi sholat, berarti Umi Wardah silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ulaika hum khairul bariyah. Ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus sholihati dan mengerjakan perbuatan yang baik atau soleh. Ulaikahum mereka khairul bariyah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Jazaa'uhum balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka Jannatu Aden, surga Aden, tajri mengalir tahtiha di bawahnya, min tahtiha di bawahnya, anharu sungai-sungai, khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya, abadan selama-lamanya. Radhiyallahu Allah ridha Allah ridha anhum kepada mereka waradu dan mereka ridha anhu kepadanya. Zalika demikian itu liman bagi orang-orang yang khosya robbah takut kepada Tuhannya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Bila khair, istazah. Baik. Membadaha, tafadholi. Ya, silakan. Masih sholat kau, Tiam? Umi Titin silakan. Umi Titin. Nomor 4 kan sekarang ya? Ya, nomor 5. Umi Saya sekarang. Iya. Wardah, ya silakan Wardah. Wardah. Umi Wardah sudah, Umi Wardah sudah. Sekarang Umi Aam, silakan. Ya. Ya. Tadi melompat. Berarti saya dari nomor 1 lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina. Lam tidaklah yakun ada alladzina orang-orang yang kafaru kafir min dari ahli kitab wal musrikin dan al musrikina orang-orang musyrik mungfakina meninggalkan agama mereka hatta sehingga ya'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Ya. Rasulun seorang rasul minallah dari Allah. Yatlu dia bacakan mereka suhufam
lembaran-lembaran mutahharatan yang suci. Fiha di dalamnya kutubung kitab-kitab qayyimah yang lurus. Wama dan tidak tafarroqo berpecah belah alladzina orang-orang yang utul diberi alkitab illa kecuali min ba'di setelah maja'athum datang kepada mereka al-bayyinah bukti-bukti yang nyata. Kholas Ustazah. Ahsan, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Jazakillah khair. Ya, silahkan. Selanjutnya. Umi Titin. Mungkin masih baru Ustazah, jadi dirawatkan ke Umi Wulan. Silakan Umi Wulan. Silahkan. Ya, baik Ustazah. Bismillah. Wama dan tidak umiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah supaya mereka menyembah Allah mukhlisina mengikhlaskan lahu untuknya ad-din agama hunafa'a dengan lurus wa yuqimus salata wa dan yuqimu mendirikan as-salata salat wa yu'tuz zakata dan memberikan az-zakata zakat wa dan zalika itulah dinu agama al-qayyimah yang lurus. Inna sesungguhnya alladzina orang yang kafaru kafir min dari min dari ahlil kitabi ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi di dalam nari neraka jahannam khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalamnya. Ulaika mereka itu mereka syarrul bariyah seburuk-buruk bariyah makhluk atau manusia Ustazah Afwan? Makhluk ya. Seburuk-buruknya ya. Baiklah. Syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk. Ya. Kholas Ustazah. Nah, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang Nani. Bunda Usma bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Yang baca dulu Ustazah, nggak sampai sini, belum sampai sini sang ngapalinya. Oh iya. Terserah yang mana yang mudah. Silahkan dipilih Ini aja. dari ayat 1. Ya udah yang ayat 1 Iya, yang sudah hafal aja, nggak apa-apa. Insyaallah. Dari silahkan. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wal munfakina Hatta tak tiya humul bayina. Lam yakunil yaitu tidak ada lam yakunil lazina orang-orang wal musyrikina orang-orang musyrik hatta sampai hatta tak tiahumul bayina hatta sampai tak tiahumul bayina itu datang kepada mereka bukti nyata. Fiha kutubun qayyimah
Fiha di dalamnya kutubun buku-buku, ya. Fiha di dalamnya kutubun buku kitab-kitab qaimah yang lurus. Ya. Wama tafarraqal lazina kafaru lil ahlil kitab wama dan tidak tafarraqal membacakan ya. Tafarraqo. Apa artinya tafarraqo? Tafarraqo Berpecah belah. iya, wama tafarraqal lazina orang-orang utul kitab yang diberi kitab kitab min ba'di sesudah ba'di Majaat humul bayyinah. Oh ya, min ba'di majaat humul bayyinah. Min ba'di sesudah tidak jaat datang luhu kepadanya bayyinah bukti nyata. Ya. Sudah ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan, Masya Allah. Hafal ya, Eyang ya, Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Ya, silakan selanjutnya. Yang ke-9, nomor 9. Ayat berapa lagi ya Ustazah tadi? Kayaknya yang ini dari ayat pertama. Sekarang ayat ke-5. Ayat ke-5 kan Ustazah ya, siap. Ya, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Wa ma dan tidaklah umiru diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk menyembah Allah mukhlisina dengan ikhlas lahu kepadanya ad-din agama hunafa'a dengan ikhlas wa yuqimu dan agar melaksanakan as-sholata wa yuqimu dan agar melaksanakan as-sholata salat wa yu'tu dan menunaikan az-zakata zakat dan zalika demikian itu dinu agama al-qayyimah yang benar. Ya, yang lurus. Yang lurus Ustazah ya. Iya, nah. Nah, Ustazah mungkin sampai di situ. Oh, satu ayat ya. Oh iya. Ini baru ya? Ibu Sri Udah lama ya? libur Ustazah, iya. Oh gitu ya. Iya, terakhir kemarin ya bulan Desember kemarin libur. Jazakumullahu khairan. Siapa tadi namanya? Ibu Sri Jazakumullahu Ustazah. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya masih ada? Apa sudah ada selesai? saya Ustazah Husna. Ya, silahkan Ibu Husna. Ayat 6 ya Ustazah? Iya, ayat 6. Silahkan dibaca ya. 7 dan 8. Ayat 6 belum dibaca. Ya, nggak apa-apa. Belum ya Ustazah? Ya, dibaca saja, nggak apa-apa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, min dari ahlil kitab Ya. Wal musyrikina dan orang-orang musyrik, kinapinari dan akan masuk ke neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika adalah sarul bariyah, itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Selanjutnya, innalladzina kafaru. Oh, 2 ayat ya, 1 ayat Ustazah. Lanjut. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman, wa amilus sholihati dan mengerjakan kebajikan, ulaika mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Ya, barakallahu fiik. Masih mau nambah apa sudah selesai? Sudah saja. Oh iya, baik, barakallahu fiik. Fi amanillah ya, lagi di jalan ya, Bu? Iya, Ustazah. Oh iya, masyaallah. Ya, jazakumullahu khairan. Masih ada yang belum baca nih? Saya Ustazah, boleh? Mohon maaf, ini hanya yang di kelas aja, Umi, untuk menyimak aja ya. Iya. Berarti semua yang di kelas ini sudah selesai baca ya? Iya, sudah Ustazah. Baik. Kita masuk pada surah berikutnya, yakni surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami. Jadi di situ kalau inna saja sesungguhnya, kemudian di sini ada mat, nunnya memanjang. Ini menunjukkan bahwasanya berarti sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan, apa yang diturunkan? Hu-nya di sini adalah Al-Qur'an. Telah menurunkan Al-Qur'an maksudnya fi lailatul qadar. Fi lailati pada malam al-qadri kemuliaan. Pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma lailatu apakah malam al-qadri
kemuliaan itu. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu, ma lailatu, apakah malam al-qadri, kemuliaan itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatu, malam, al-qadri, kemuliaan itu, khairun, lebih baik, khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Alfi, 1000. Min alfi, dari 1000, syahr, bulan. Min alfi syahr, 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu, turun, al malaikatu, malaikat. Tanazzalul malaikatu, turun malaikat, warruhu, dan ruh. Di ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Warruhu, dan Jibril atau ruh, biizni rabbihim min kulli amr. Biizni, fiha, di dalamnya, ya. Maksudnya di dalam malam itu, di dalam malam Lailatul Qadar, biizni, dengan izin, rabbihim, Rabbnya. Rabbihim, Rabb mereka. Min kulli amrin, dari segala urusan. Dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, kesejahteraan, hiya, dia, maksudnya hiya, dia, di malam itu, hatta, sehingga, atau sampai, matla'i, terbit, al-fajri, fajar. Matla'il fajr. Kesejahteraan, ia, atau dia di malam itu, hatta, sehingga, matla'il fajr, terbit fajar. Surah Al-Qadar adalah surah ke-97 ya. Surah ke-97 terdiri dari 5 ayat ya. Terdiri dari 5 ayat. Dan termasuk surah Makkiyah, dan termasuk surah Makkiyah. Adapun jumhur ulama, sebagian ulama, bahkan sebagian besar dari ulama berpendapat bahwasanya surah Al-Qadar adalah termasuk Madaniyah. Surah Al-Qadar ini golongannya adalah Madaniyah. Kenapa disebut Madaniyah? Karena disebutkan bahwasanya surah Al-Qadar ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya surah Al-Qadar ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan termasuk Madaniyah, karena di dalamnya itu ada syariat puasa, ada syariat puasa yang mana yang disebutkan di sini adalah tentang malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya surah ini adalah golongannya Madaniyah, yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, dan itu
terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu masuk pada golongan Makkiyah. Nah, akan tetapi itu tadi jumhur ulama ya. Nah, kalau jumhur mufassirin, ahli tafsir, berpendapat bahwasannya surah ini tergolong surah Makkiyah. Di antaranya Ibnu Katsir, Syekh Wahbah, kemudian Az-Zuhaili, Sayyid Qutb, dan juga Buya Hamkah. Menunjukkan bahwasanya surah ini adalah tergolong Makkiyah. Adapun sebab turunnya di mana sebuah riwayat dari Mujahid, Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan di hadapan sahabatnya tentang seorang Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan. Jadi ada seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka pada saat Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, para sahabat takjub, kaum muslimin takjub dengan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, riwayat yang lain Ibnu Jarir dari Mujahid berkata bahwasanya di kalangan Bani Israel, jadi sebelum Rasulullah SAW diutus, ada seorang laki-laki yang sholat malamnya, hingga sholat subuh. Jadi sholat malam itu rajin banget sholat malam sampai sholat subuh. Kemudian itu di malam harinya ya. Kemudian di siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala memerangi musuh selama 1000 bulan. Nah, maka para kaum muslimin itu lebih takjub lagi setelah mendengarkan kisah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwasanya umat Muhammad SAW itu lebih mulia dengan adanya malam atau Lailatul Qadar yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Karena malam kemuliaan ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun umat Rasulullah SAW itu pendek-pendek, beda dengan umat-umat sebelumnya. Walaupun umat Rasulullah SAW pendek-pendek, ya hanya sekitar 60-70 tahun. Ya, kalau lebih dari situ berarti udah banyak banget bonusnya ya. Walaupun umatnya Rasulullah SAW pendek-pendek umurnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu amalan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar. Salah satunya adalah i'tikaf atau menunggu malam Lailatul Qadar di bulan-bulan di 10 akhir Ramadan. Nah, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Jadi kalau umur kita sekitar 40 tahun, yang 40 tahun, kemudian mungkin 30 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita ketika di bulan Ramadan, ya, di akhir-akhir bulan Ramadan, maka dikalikan saja 40 atau 30 kali 83. Masya Allah. Jadi inilah kemuliaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami, jadi inna di situ ada taukid ya, betul-betul sesungguhnya, sungguh kami. Jadi benar-benar Allah menjelaskan bahwa sungguh kami anzalnahu, telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi hu di situ kata ganti dari Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailah itu artinya malam, pada malam kemuliaan atau pada Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu
fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam-malam yang diberkati. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang alladzi unzila fihi, yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi kalau nuzul Quran itu di tanggal berapa? Tanggal berapa, yaitu tanggal akhir-akhir 10 akhir Ramadan. Karena ini adalah malam atau Lailatul Qadar. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya Al-Qur'an itu turun dalam 2 tahap. Jadi Al-Qur'an itu turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah secara sekaligus. Jadi sekaligus Al-Qur'an itu secara utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian tahapan kedua, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur. Bukan berarti memang dibuat-buat, akan tapi memang Al-Qur'an itu sudah ada. Ya, ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya Al-Qur'an itu memang sudah diturunkan secara utuh satu sekaligus, ya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian, supaya apa? Supaya memudahkan umat Rasulullah SAW melaksanakan syariat-syariatnya. Baik. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini adalah di mana Rasulullah SAW pada saat itu berada di Gua Hira. Ya. Maka kata anzala di sini berarti kata anzalnahu, kami telah menurunkannya. Berarti itu kalau para ulama itu menjelaskan bahwasanya anzalnahu itu menurunkan Al-Quran itu menurut para ulama bahwa menurunkan dari Baitul Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena di sini kata anzalnahu, anzala itu artinya turun secara sekaligus. Adapun kata lain tentang nazzala, turunnya itu artinya adalah turun secara berangsur-angsur. Maka beberapa ulama berpendapat bahwa di dalam ayat ini sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dari Baitul Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ummahat fillah rahimakumullah. Sebentar. Di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu pekan itu ada hari yang terbaik disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Namun Lailatul Qadar itu pada malam Al-Qur'an diturunkan. Nah, pengaruh Al-Qur'an ini sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Coba perhatikan bahwasanya Al-Qur'an pada malam diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu, malam Lailatul atau disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah menjadi malam terbaik daripada malam-malam yang ada. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik dari bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul terbaik
di antara nabi-nabi sebelumnya, di antara nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada umat Nabiullah Muhammad SAW, maka umat Rasulullah SAW adalah umat terbaik daripada umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya umat Muhammad lah atau umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Maka jangan heran ketika kita membaca Al-Quran itu benar-benar masuk sampai ke dada. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan, yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sekarang kita apa yang disebut dengan lailah. Lailah artinya adalah malam. Nah, malam ini ada dua jenis. Lailatun 'indallah dan lailah 'indan nas. Ada malam yang khusus untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan arti malam yang ada di sisi manusia. Adapun malam yang ada di sisi manusia, ya, kalau malam itu yang ada di pikiran kita itu mulai dari habis maghrib, mulai dari maghrib terbenamnya matahari, bukan habis maghrib ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari di waktu pagi. Jadi itu disebut dengan malam. Itu di sisi manusia. Akan tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, malam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni malam yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Yakni dari asar yaitu dan akhir di waktu subuh dan akhir waktu subuh. Ya, itu bedanya ya. Kalau kita sebagai manusia, malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Kemudian, tapi malam di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan waktu-waktunya dari asar, mulai dari asar sampai masuk waktu subuh. Ya. Sampai masuk waktu subuh. Nah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala baik malam ataupun siang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dengan memberikan tugas masing-masing. Kapankah malaikat siang bertugas pada siang hari itu turun dan kapan malaikat yang bertugas di malam hari itu turun? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malaikat malam yang bertugas pada malam hari itu turun di waktu manusia sedang sholat asar. Nah, jadi di waktu manusia sedang sholat asar, maka malaikat yang bertugas untuk mencatat kebaikan, mengawasi manusia, yang mengawasi manusia pada malam hari itu turun pada waktu sholat asar. Maka disinilah kita pentingnya pada sholat asar itu jangan menunda-nunda. Ya, sholat asar itu hendaklah kita dirikan itu pas di awal waktu. Dan naik, yaitu turunnya ya, dan naik pada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sedang sholat subuh. Artinya ketika masuk waktu sholat subuh. Nah, oleh karena itu pentingnya kita dua sholat ini diberikan kehati-hatian oleh Rasulullah SAW bahwa siapa yang sholat di dua waktu tersebut dijamin masuk surga. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat di waktu dingin, yakni sholat asar dan sholat subuh, dijamin masuk dakhalal jannah. Kemudian di dalam hadis yang lain, may yuhadhidu 'alal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu sholat, dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga, yakni sholat asar dan sholat subuh. Kemudian itu tadi ya, malaikat siang
Malaikat malam turun di waktu manusia sedang sholat asar dan naik kembali pada saat manusia sedang sholat subuh. Nah, kapan malaikat siang turun? Malaikat siang turun saat sholat subuh, saat sholat manusia sholat subuh dan kembali pada malam turun saat sholat asar ya. Jadi kembali ke langit itu pada saat sholat asar. Ketika malaikat naik dan berjumpa kepada Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Ma taraktum ibadi?" Apa yang sedang dilakukan oleh hambaku ketika engkau meninggalkannya? Maka malaikat berkata bahwasanya atainahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami meninggalkan mereka, kami datang kepada mereka saat manusia itu saat manusia itu dalam keadaan sholat, dan kami pun meninggalkannya saat manusia itu dalam keadaan sholat. Maka wajib kita atau sebaiknya kita menjaga dua sholat tersebut. Kemudian tadi kata Lailah, sekarang arti dari kata qadar, al-qadar. Ya. Adapun arti dari al-qadar artinya adalah makanah, yakni kedudukan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat mutawwiyat." Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Qadrihi sebagaimana mestinya. Wal arda jami'an qabdatuhu, padahal bumi ini seluruhnya di dalam genggamanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaumul qiyamah pada hari kiamat. Was samawat, dan langit mutawwiat akan digulung ya. Itu nanti pada hari kemudian pada hari kiamat. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian arti daripada Al-Qadar yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah makanah atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan. Kemudian yang kedua, arti daripada qadar artinya sempit. Nah, kenapa disebut dengan sempit? Karena malam Lailatul Qadar itu manusia beribu-ribu malaikat turun dari langit. Ya, itu yang disebutkan tadi, tanazzalul malaikati warruh. Itu akan turun malaikat dan juga malaikat Jibril. Karena beribu-ribu malaikat yang turun, maka Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya adapun jumlah malaikat yang turun pada saat malam kemuliaan itu, pada saat Lailatul Qadar itu adalah lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Coba bayangkan, pasir di muka bumi ini tidak terhitung. Seperti itulah bahkan lebih banyak jumlah malaikat yang turun pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sehingga bumi ini terasa sempit, dunia ini terasa sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qadar, artinya adalah takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk mencatat takdir yang akan dijalani oleh manusia. Jadi ada manusia yang ditakdirkan dari malam itu ke malam Lailatul Qadar berikutnya itu sudah tidak sampai ajalnya, ya. Sudah ditakdirkan kapan meninggalnya dalam waktu 1 tahun itu, ditentukan ajalnya, ditentukan musibah yang menimpahnya, ditentukan rezekinya, dan ditentukan dari segala urusannya. Nah, maka ada orang yang senantiasa pada sebelumnya itu akan mungkin ditentukan turun jabatannya, atau ada yang naik jabatannya, atau yang tadinya hidup menjadi mati. Nah, disitulah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3, yang pertama adalah makanhu,
tempatnya atau kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang kedua, arti qadar yang kedua adalah sempit, karena saking banyaknya malaikat turun ke bumi maka dunia ini terasa sempit ya. Kemudian yang ketiga, al-qadar artinya adalah takdir. Kemudian di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu ma lailatul qadar, apakah malam kemuliaan itu? Kata ma adraka, Al-Qur'an itu mengungkapkan kehebatan sesuatu yang hakikatnya sulit terjangkau. Jadi pada hakikatnya kita sendiri tidak paham. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kata wa ma adraka. Dan tahukah kalian atau tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Di sini juga menunjukkan bahwasannya kita harus memperhatikan apa nih yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka yang pertama yang tadi sudah disebutkan bahwasanya yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, Al-Qadar tadi itu adalah pendapat ulama yang lain, bahwasanya itu penetapan ajal, penetapan perjalanan manusia selama 1 tahun berikutnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatil mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kulla amrin hakim. Di dalamnya itu akan diputuskan segala sesuatu ya, segala urusan ya. Kemudian yang kedua, pengaturan di mana Rasulullah SAW mengatur strategi. Jadi Al-Qadar itu di tafsiran yang lain menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajak manusia untuk berbuat kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki nilai tambah dengan kemuliaan adanya Lailatul Qadar. Ya, kemudian yang keempat seperti yang disebutkan tadi bahwasanya malam itu disebut Al-Qadar itu adalah sempit ya, karena banyaknya malaikat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang-orang yang beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malamnya itu 10 akhir di bulan Ramadan, itu nilainya walaupun mungkin ringan bagi sebagian kita, itu adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sangat besar. Seolah-olah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun ya. Maka Imam An-Nawawi pernah berkata bahwasanya Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Islam ya, khusus untuk umat Muhammad SAW. Semoga dengan adanya Lailatul Qadar, adanya malam kemuliaan tersebut, maka kita amalan-amalan kita lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Tanazzalu, maka turunlah malaikat, warruhu, dan ruh, yakni malaikat Jibril, fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amrin, dari segala urusan. Dari segala urusan. Tanazzalul malaikat, turunlah malaikat dan ruh Jibril ya. Malaikat tempatnya di langit dan turun ke bumi dalam rangka tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adadul malaikati fil ardi aktsaru min adadil asal ard ya. Bilangan malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Maka malam Lailatul Qadar ya, atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu
disebutkan bahwasanya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Maka ketika Ramadan atau bulan Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu surga. Wa wuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka. Maka apabila di luar Ramadan, di bulan Ramadan, maka pintu-pintu jannah tersebut, pintu-pintu surga tersebut itu ditutup, kecuali pintu rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada siapa dari hambanya yang ingin bertaubat. Oleh karena itu para ulama senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk senantiasa memperbanyak ibadah di malam-malam di bulan Ramadan, ya. Karena kalau kita lihat bahwasanya umur kita ini hanya sekitar taruhlah 60 tahun, ya 60 tahun, kemudian kalau lebih panjang mungkin tidak ada yang sampai 100 tahun, ya, jarang yang sampai 100 tahun. Coba kalau kita lihat dari 60 tahun ini, kemudian dari kecil sampai dewasa itu mungkin sekitar 17. Apakah dari kecil kita ini dari sampai 17 tahun itu kira-kira apa yang kita isi dengan amalan-amalan tersebut? Kemudian dari umur kita dari 17 tahun sampai ke 60, ya 60, kira-kira umur kita, kira-kira dari amalan-amalan yang kita kerjakan dari 17 tahun sampai ke 60 tahun, apakah dengan amalan tersebut kita mampu untuk kira-kira bisa kita mampu untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan amalan-amalan yang nilainya sama seperti ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun. Jadi kalau setiap tahun kita beribadah, banyakkan ibadah di malam-malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada 83. Nah, Masya Allah. Jadi tinggal kita mau melaksanakan atau enggak. Tinggal kita mau memilih atau tidak. Contohnya misalkan kita di malam-malam Lailatul Qadar kita membaca Al-Quran. Pahalanya ketika kita membaca pada malam itu daripada malam-malam yang lain selain malam itu, selain di luar dari malam-malam Lailatul Qadar, itu pahalanya perbandingannya itu 83 tahun. Masya Allah. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dalam waktu 6 bulan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diterima ibadahnya selama bulan Ramadan. Itu 6 bulan. Selalu berdoa, ya Allah, terimalah amalan saya, terimalah ibadah saya selama di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan umur untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar berikutnya. Jadi memang sudah mempersiapkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan kita kalau sudah mau lebaran, apalagi akhir-akhir bulan Ramadan itu pasti biasanya, ya apalagi ibu-ibu ya, biasanya kita mempersiapkan untuk Idul Fitri. Tapi kalau ulama itu senantiasa yang diperhatikan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tandanya, tanda-tanda di Lailatul Qadar itu adalah pertama adalah terang. Jadi cuacanya itu ketika malam itu adalah terang. Bahkan bisa sangat terang, ya. Kemudian yang kedua, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ya, disebut dengan al-jawul mu'tadil. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang juga hujan, karena hujan itu adalah hujan rahmat. Kemudian yang keempat, ketika di pagi harinya kita bisa lihat bahwasanya di pagi harinya itu matahari tidak terlalu menyorot, ya, tidak panasnya itu tidak terlalu menyorot, jadi adem, ya. Akan tetapi ini hanya tanda-tandanya. Yang harus kita menyebutkan diri itu bukan melihat tanda-tandanya, oh tadi malam itu, tapi yang harus kita sibukkan diri kita itu adalah memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah di malam-malam tersebut. Baik, barakallahu fiik. Gimana,
Ya. Baik, mungkin itu dulu ya, insya Allah. Ya maaf belum selesai ya. Kulim salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraan untuk umat ya untuk umat Rasulullah SAW dia hatta matla'il fajar hingga terbit fajar ya. Maka sejahteralah atau selamatlah sampai terbit fajar. Kesejahteraan sampai terbit fajar penuh dengan keselamatan. Karena setan pada malam itu tidak mampu berbuat keburukan atau berbuat keburukan ya. Ya, adapun kata salam dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 42 kali. Ya, yang berarti yang dimaksud dengan salam tersebut adalah ucapan salam sebagai doa. Kemudian yang kedua adalah keadaan atau sifatnya, kemudian yang ketiga adalah kedamaian, kemudian yang keempat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan assalam. Maka pada malam atau di bulan itu di malam Lailatul Qadar itu malaikat senantiasa mendoakan manusia. Siapapun yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang harus kita panjatkan, yang paling banyak kita harus doa yang harus kita panjatkan pada malam itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Masya Allah sudah hafal semuanya. Jadi nanti insya Allah mungkin beberapa bulan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan tersebut menjadi tempat kita untuk senantiasa banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin di sini dulu sampai di sini di surah Al-Qadar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke surah Al-Alaq. Karena surah Al-Alaq sebenarnya surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar ini adalah surah yang maknanya hampir bersambung. Kata para ahli mufassir atau para ulama itu menunjukkan bahwasanya Al-Alaq dengan Al-Qadar itu adalah bersambung ya, bersambung. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjut pada surah Al-Alaq. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami makna-maknanya dan makna adapun tafsirannya daripada surah tersebut kita senantiasa sudah memahami insyaallah. Barakallahu fik. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan Ustazah. Selamat beristirahat, sahabat semua. Sama-sama. Baru pulang, fi Umi? aman.